Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi pada pelajaran informatika kelas 7. Perkenalkan, nama saya adalah Khalid Saidi Eskom. Panggil saja dengan nama Pak Khalid. Oke. Sekarang kita akan masuk pada materi teknologi informasi dan komunikasi, atau bisa disingkat dengan TIK. Teknologi informasi dan komunikasi dalam bahasa Inggris juga disebut dengan Information Communication Technology atau ICT. Teknologi adalah segala sesuatu sarana yang digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Jadi fungsi teknologi ini adalah sebuah sarana yang digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi, segala sesuatu akan lebih mudah. Contohnya, dulu sebelum ada telepon, manusia berkomunikasi satu sama lain harus menggunakan surat atau harus bertemu langsung. Tapi setelah ada teknologi, meskipun jaraknya jauh, kita bisa berkomunikasi tanpa harus bertemu langsung. Kemudian pengertian dari teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu alat modern yang menunjukkan berbagai informasi yang kita butuhkan, atau apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Contohnya adalah komputer, ada juga televisi. Kemudian teknologi komunikasi. Apa itu teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi adalah suatu alat modern yang memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa harus mendatangi orang tersebut. Apa contohnya? Ada telepon, juga handphone. Kemudian kita masuk pada materi hardware. Apa itu hardware? Hardware juga bisa disebut sebagai perangkat keras. Semua jenis komponen yang ada pada komputer, yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dirasakan secara langsung, itu disebut sebagai hardware. Apa contohnya? Ada RAM atau memori, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh dari hardware atau perangkat keras. Ini RAM. Apa itu RAM? RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Ini adalah memori komputer anak-anak. Kemudian ada monitor. Ini adalah monitor yang biasa kalian gunakan pada saat di lab komputer. Nah, ini adalah printer. Saat kalian ingin mengeprint foto atau file kalian, ini menggunakan printer. Nah, ini adalah CPU, mesin yang kalian gunakan untuk menjalankan komputer. Kemudian ini adalah keyboard yang kalian gunakan untuk mengetik, dan ini adalah mouse. Nah, sekarang kita akan mengenal perangkat hardware berdasarkan jenisnya. Ada 4 jenis ya ini untuk perangkat hardware. Yang pertama adalah jenis hardware input atau masukan. Kemudian proses, jenis proses. Yang ketiga adalah jenis penyimpanan. Dan yang keempat adalah output atau keluaran. Oke, untuk jenis hardware
input atau masukan, ini ada mouse, keyboard, scanner. Kemudian untuk jenis hardware proses, ini ada CPU, kabel VGA, dan memori atau RAM. Kemudian pada jenis perangkat hardware penyimpanan, ini ada hard disk, flash disk, dan optical disk atau yang kalian sebut sebagai CD. Kemudian pada jenis hardware output atau keluaran, ini ada monitor komputer, ada printer, juga proyektor LCD yang biasa kalian lihat di lab. Sedikit penjelasan tentang urutan dari jenis perangkat hardware. Saat kalian mengetik sebuah file atau sebuah surat undangan yang seperti saya ajarkan kemarin, kalian akan menggunakan mouse dan juga keyboard untuk memasukkan data pada komputer. Setelah dimasukkan menggunakan mouse dan keyboard, data tersebut akan diproses di dalam komputer, di mana di CPU atau mesinnya, juga pada memori yang ada di dalam mesin CPU. Setelah diproses datanya, kemudian data tersebut dapat disimpan seperti yang kalian lakukan kemarin, disimpan pada folder dan kalian kasih nama masing-masing. Nah, data tersebut akan disimpan di dalam hard disk di dalam komputer tersebut, atau bisa juga disimpan di dalam flash disk atau CD. Setelah data tersebut disimpan, data tersebut juga dapat dikeluarkan pada monitor atau printer atau proyektor LCD. Setelah kalian memasukkan datanya, data tersebut diproses pada CPU dan RAM. Data tersebut juga dapat disimpan di dalam flash disk dan CD. Nah, untuk output atau keluaran, kalian akan melihat hasil yang kalian ketik pada monitor atau printer atau proyektor LCD yang seperti kalian lihat kemarin. Setelah kalian mengetik, kalian akan bisa melihat di monitor. Itu adalah keluaran. Kalian setelah memasukkan datanya akan diproses, disimpan, dan dikeluarkan pada monitor, layar monitor kalian. Itulah jenis-jenis perangkat hardware. Ada input, proses, disimpan, penyimpanan, dan output. Nah, mungkin kalian akan penasaran, apa sih perangkat masukan atau input device? Perangkat input adalah salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Seperti kalian kemarin mengetik surat undangan dalam bentuk teks. Nah, kalian telah melakukan input device. Dengan apa? Dengan mouse, keyboard. Nah, ini adalah gambar keyboard dan ini adalah gambar mouse. Dan ini adalah gambar scanner. Kemudian mouse. Mungkin kalian bingung, apa sih mouse tersebut? Mungkin kalian bingung, apa sih mouse itu? Mouse merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor. Mana kursor? Ini kursor. Nah, yang bergerak putih untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Kemudian ada keyboard. Keyboard adalah jenis hardware
yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, huruf-huruf ke dalam komputer. Nah, ini adalah gambar keyboard. Kemudian ada scanner. Scanner berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan. Pasalnya, ada banyak orang yang memerlukannya untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting dengan adanya tanda tangan dan stempel pada scanner. Nah, ini adalah scanner. Salah satu contoh scanner. Kemudian kita masuk pada jenis hardware proses device atau pemrosesan. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Apa saja seperti CPU, memori, dan lain sebagainya. Ini adalah CPU dan ini adalah memori. Setelah kalian mengetik, data kalian akan diproses pada CPU dan memori yang ada di dalam komputer tersebut. Mungkin kalian masih bingung, apa itu CPU? CPU merupakan perangkat yang berguna dalam mengontrol seluruh proses kerja yang ada pada komputer, baik dari instruksi, pengolahan, sampai menghasilkan output yang diinginkan. Kemudian ada RAM, atau bisa disebut Random Access Memory. Itu adalah kepanjangannya ya. Apa itu memori atau RAM? RAM merupakan jenis perangkat keras yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Kalau memori kalian pada komputer kalian lebih besar, maka kecepatannya akan jauh lebih besar ya. Memori ini ada yang 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB. Semakin besar memori kalian, maka akan semakin cepat dalam mengakses. Nah, ini adalah gambar memori. Yang sekarang materi perangkat penyimpanan atau storage device. Apa itu? Storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware. Ini termasuk hardware juga ya. Hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer seperti hard disk, flash disk, dan optical disk atau yang biasa disebut sebagai CD. Nah, ini adalah hard disk anak-anak. Ini adalah optical disk atau CD. Dan ini adalah flash disk. Ini fungsinya untuk menyimpan sebuah data ya. Kemudian kalian akan saya tunjukkan apa itu hard disk. Nah, ini adalah hard disk. Apa hard disk itu? Hard disk merupakan perangkat yang berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data dalam komputer dengan kapasitas yang cukup besar. Perangkat ini memiliki bentuk seperti portable. Ini adalah hard disk anak-anak. Hard disk ini sangat beragam, baik dalam merek maupun dalam sisi kapasitas penyimpanan. Nah, sekarang tempat penyimpanan yang lain adalah flash disk. Apa itu flash disk? Flash disk merupakan alat penyimpanan data dari komputer yang memiliki konektor berupa USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung ke komputer maupun media lainnya yang digunakan. Flash disk ini sendiri bisa Anda pakai untuk memindahkan sebuah data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Nanti saya ajarkan ya setelah ujian ini cara memindahkan data menggunakan flash disk. Nah, ini adalah salah satu contoh flash disk anak-anak.
Kemudian alat penyimpanan lainnya yang berupa optical disk. Apa itu? Optical disk merupakan media penyimpanan data yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser. Umumnya optical disk di sini berupa CD atau DVD. Nah, ini adalah gambar dari CD anak-anak, kalian pasti sudah tahu. Sekarang jenis perangkat keluaran output device. Apa itu? Output device merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Satu contoh perangkat keluaran atau output. Setelah kalian mengetik, data kalian akan diproses kemudian ditampilkan pada layar. Ini adalah hasil output ya. Selain monitor, ada juga printer. Setelah kalian mengetik, bisa diprint pada alat output ini ya, namanya printer. Ada juga namanya proyektor yang biasa kalian lihat di lab waktu saya menerangkan. Kemudian monitor. Apa itu monitor? Monitor merupakan komponen yang perlu dimiliki oleh setiap perusahaan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Umumnya, pekerjaan tersebut berhubungan dengan dokumen maupun data. Nah, ini adalah monitor anak-anak. Kemudian printer. Apa itu printer? Printer adalah salah satu jenis perangkat keras yang dapat Anda gunakan dalam mencetak segala macam keperluan dokumen yang diinginkan. Nah, ini adalah gambar dari printer. Kemudian ada proyektor LCD. LCD adalah perangkat keras yang berguna untuk memudahkan Anda dalam menampilkan video maupun gambar ke layar LCD dari komputer. Nah, ini adalah gambar LCD anak-anak. Keuntungan dari LCD ini adalah kalian ini bisa menampilkan suatu presentasi dengan lebih jelas karena lebih besar ya anak-anak. Kemudian ada software atau perangkat lunak. Tadi kita belajar tentang hardware, sekarang adalah software atau bisa disebut dengan perangkat lunak. Apa itu? Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik, jadi tidak bisa diraba ya, tapi hanya bisa dirasakan, tidak bisa diraba. Karena software ini bukan seperti hardware. Ini sebuah file ya. Kalian bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Nah, ini adalah contoh dari software atau perangkat lunak. Ada Microsoft, ada program Corel Draw untuk mengedit foto, ada juga Photoshop. Ini tidak bisa diraba ya anak-anak, karena ini sebuah file. Nah, inilah yang disebut sebagai software. Terima kasih.